Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran implementasi konsep komunitas dan keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi. Baik, materi-materi yang akan saya bawakan yaitu pengertian ekologi komunitas, ruang lingkup pembelajaran ekologi komunitas, organisasi proses ekologi komunitas, interaksi ekologi komunitas, konsep keanekaragaman hayati, beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati, pola persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia, dan faktor penyebab penurunan keanekaragaman hayati. Baik, yang pertama adalah pengertian ekologi komunitas. Ekologi komunitas atau sering yang disebut dengan sinekologi merupakan kajian tentang interaksi yang terjadi di antara spesies di dalam suatu komunitas di banyak skala tempat atau spasial serta waktu temporal. Salah satu contohnya itu seperti ekologi laut tropis dan lain sebagainya. Fokus utama dari ekologi komunitas ada di interaksi yang dapat terjadi di antara populasi yang nantinya akan ditentukan dari karakteristik genotipik dan serta fenotipik tertentu. Di mana di dalam ekologi komunitas nantinya akan mengkaji pola tertentu di dalam lingkup komunitas seperti variasi di dalam pemerataan, kekayaan spesies, produktivitas, dan juga struktur jaringan makanan. Baik, ruang lingkup pelajaran ekologi komunitas. Yang pertama ada analisis vegetasi. Vegetasi merupakan salah satu dari komponen ekosistem yang bisa menggambarkan pengaruh antara kondisi di faktor lingkungan dari sejarah dan juga dari beberapa faktor yang mudah diukur. Ada beberapa metode dalam analisis vegetasi. Yang pertama ada metode destruktif dan metode non-destruktif. Yang kedua ada analisis kuantitatif komunitas. Konsep komunitas termasuk ke dalam konsep tertua di dalam ekologi. Edward Forbes membuat kesimpulan jika ada 8 daerah kedalaman yang dibedakan antara satu kelompok yang lain dari kelompok spesies yang ada di dalamnya. Semua tempat tinggal adalah kehidupan di mana spesies dan individu satu sama lainnya tinggal di dalamnya. Atas dasar alasan tersebut, J. Worming yang merupakan ahli botani asal Denmark membuat kesimpulan jika spesies tertentu akan membentuk kelompok alami. Dengan kata lain, membentuk komunitas yang menunjukkan kombinasi bentuk dari pertumbuhan. Yang selanjutnya ada organisasi proses ekologi komunitas. Di dalam kajian ekologi komunitas bisa tercapai dengan cara mengorganisasikan proses yang terjadi ke dalam dua konsep, yakni ada konsep drift dan seleksi. Yang pertama ada konsep seleksi. Konsep seleksi itu adalah konsep seleksi yang terjadi pada saat individu di dalam sebuah populasi, yaitu jenis serta ukuran sangat bervariasi di beberapa hal, dan seleksi dapat terjadi pada saat terdapat varian berbeda saat mereka melakukan reproduksi atau mereplikasi diri di tingkat yang berbeda. Sedangkan konsep drift karena adanya kematian dan kelahiran dan produktivitas keturunan yang merupakan proses yang bersifat tetap, maka perubahan yang terjadi di dalam komunitas dengan jumlah individu terbatas juga mempunyai komponen yang tetap atau stokastik. Baik, yang selanjutnya ada interaksi ekologi komunitas. Di dalam komunitas, seluruh organisme adalah bagian komunitas dan di antara komponennya akan saling berkaitan lewat keanekaragaman interaksi. Interaksi antar kelompok ekologi ini bisa dibagi 4, yaitu interaksi antar organisme, yaitu seluruh makhluk hidup akan bergantung
dengan makhluk hidup yang lain, baik itu secara sejenis atau tidak sejenis, dan baik itu individu di dalam satu populasi atau individu dari populasi lainnya. Yang kedua ada interaksi antar populasi. Di antara satu populasi dengan populasi yang lainnya akan selalu terjadi secara tidak langsung dan langsung. Yang hal tersebut akan terjadi di dalam suatu komunitas. Yang selanjutnya ada interaksi antar komunitas, yaitu komunitas merupakan kumpulan populasi berbeda di sebuah daerah di mana daerah tersebut sama, serta komunitas tersebut saling berinteraksi, seperti contohnya yaitu komunitas sungai dan sawah. Dan selanjutnya ada interaksi antar komponen biotik serta abiotik. Interaksi dari komponen unsur lingkungan biotik dan abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Seperti yang kita ketahui, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara unsur biotik dan unsur abiotik. Yang selanjutnya ada konsep dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan gen, spesies, dan ekosistem di suatu kawasan. Keanekaragaman hayati merupakan kajian yang sangat penting karena akan berkaitan erat dengan kehidupan manusia, yaitu sebagai salah satu bagian di dalam sistem kehidupan. Dalam kajian keanekaragaman hayati di dunia, Indonesia termasuk ke dalam negara mega biodiversitas, yaitu Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara yang termasuk di dalam negara mega biodiversitas tersebut. Apa yang dimaksud dengan negara mega biodiversitas? Negara mega biodiversitas yaitu negara yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Konsep dari negara mega biodiversitas disusun atas 3 premis, yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati di setiap negara tersebut sangat penting bagi negara itu dan harus menjadi komponen dasar setiap strategi pembangunan nasional atau regional di negara mega biodiversitas. Yang kedua, keanekaragaman hayati tidak merata di bumi dan di beberapa negara, terutama di daerah tropis yang memiliki konsentrasi biodiversitas yang jauh lebih besar daripada negara-negara lain. Yang ketiga, beberapa negara yang paling kaya spesies dan keanekaragaman hayati juga memiliki ekosistem yang berada di bawah ancaman paling parah. Baik, yang selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Seperti yang kita lihat pada gambar di slide PPT, ya, di sini terdapat peta dunia di mana ada beberapa warna. Yang pertama ada warna hijau, di mana warna hijau ini menjelaskan bahwa di kawasan tersebut tertutup oleh banyak vegetasi. Dan ada warna coklat yang berarti kawasan tersebut merupakan kawasan gurun, dan ada yang berwarna putih di daerah kutub utara dan kutub selatan. Hal tersebut berarti daerah tersebut ditutupi oleh es. Berarti ternyata letak geografis sangat berkaitan erat dengan keanekaragaman hayati. Seperti yang kita ketahui, vegetasi merupakan produsen. Dengan kata lain, mereka adalah sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Daerah Khatulistiwa memiliki intensitas cahaya matahari paling tinggi daripada belahan bumi lainnya, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan kawasan sepanjang Khatulistiwa sangat kaya akan vegetasi. Salah satunya adalah Indonesia. Yang selanjutnya adalah pola persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu-satunya negara kepulauan terbesar yang dilalui garis Khatulistiwa. Keunikan tersebut sangat mempengaruhi terhadap pola persebaran hayati di Indonesia, sehingga para ilmuwan terlebih dahulu telah meneliti pola persebaran hayati di Indonesia. Terdapat sebuah garis yang berguna sebagai pembatas untuk 3 daerah, yaitu daerah orientalis, Wallacea, dan australis. Garis tersebut yaitu garis Wallace dan garis Weber. Ketiga daerah ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama ada daerah orientalis
yaitu mempunyai karakter fauna di antaranya mamalia berukuran besar, dan banyak jenis-jenis primata dan jenis burung berkicau yang tidak berwarna cerah. Sebagai contohnya, untuk mamalia untuk daerah orientalis itu ada gajah, harimau, orangutan, lutung, jalak kerbau, jalak Bali, dan lainnya. Untuk daerah australis mempunyai karakter fauna di antaranya mamalia berkantung dan jenis-jenis burung berwarna cerah. Sebagai contohnya yaitu ada kasuari, cendrawasih, kanguru, dan lain sebagainya. Sedangkan di daerah peralihan atau daerah Wallacea, yaitu daerah yang berada di antara zona orientalis dan australis, yaitu mempunyai karakter yang berbeda dari kedua daerah yang mengapitnya. Sebagai contohnya yaitu seperti ada anoa, babi rusa, burung maleo, komodo, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat dilihat dari tiga tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Baik, yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat genetik. Keanekaragaman hayati tingkat genetik mempunyai arti bahwa keanekaragaman tersebut merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi genetik. Yang selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan keanekaragaman yang terjadi akibat dari adanya variasi berbagai jenis makhluk hidup. Yang selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, di mana keanekaragaman hayati tersebut merupakan keanekaragaman yang terbentuk sebagai aktivitas dari adanya variasi interaksi antar kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang selanjutnya ada faktor penyebab penurunnya keanekaragaman hayati di dunia. Beberapa fenomena alam tak dapat dipungkiri dapat mempengaruhi stabilitas suatu ekosistem, seperti adanya bencana alam, seperti contohnya yang baru terjadi saat ini yaitu erupsi gunung berapi, dan beberapa tahun yang lalu seperti kebakaran hutan, tsunami, dan sebagainya. Secara alami, komponen-komponen penyusun ekosistem akan selalu berusaha untuk menuju kesetimbangan. Ekosistem yang rusak dapat melakukan suksesi untuk menuju kesetimbangan lagi. Namun terlepas dari hal tersebut, faktor utama yang dapat mengganggu kesetimbangan tersebut adalah aktivitas manusia. Mengapa manusia dapat merusak keanekaragaman hayati? Nah, hal tersebut terjadi karena semakin tinggi populasi manusia, maka semakin tinggi juga penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Jika penggunaan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan tidak bijaksana, maka dapat diambil kesimpulan pada akhirnya akan berpotensi terhadap kepunahan dari organisme tertentu. Beberapa hal yang dapat menyebabkan kepunahan diantaranya yaitu adanya kerusakan habitat, fragmentasi habitat, degradasi habitat, penggunaan spesies yang berlebihan untuk kepentingan manusia, introduksi spesies-spesies eksotik, dan kerentangan spesies terhadap kepunahan. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.